Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi. Sebelumnya mari saya ajak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh menjadi pribadi yang hanya bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam kitab Yakobus. Kitab Yakobus 2 ayat 20 bunyinya demikian. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Pada pagi hari ini, renungan kita saya akan beri judul Ora et Labora. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat ora et labora bukan hal yang asing lagi di telinga kita. Semenjak kita sekolah, kalimat ini atau slogan ini selalu ditawarkan kepada kita dan untuk kita sebagai pelajar untuk melakukannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika secara bercanda teman saya mengajukan suatu pokok doa. Dia bilang, tolong doakan saya perlu menurunkan berat badan saya, karena asam urat dan kolesterol saya yang tinggi. Nah, mendengar permintaan teman saya ini, beberapa teman yang mendengar permintaan ini, mereka saling berbisik-bisik, lalu saya secara pribadi berkata, baiklah, gitu. Ada teman saya lalu menyelutup begini, itu sih perlu olahraga dan diet, bukan cuma berdoa doang. Nah, dari sepenggal kesaksian saya, Bapak Ibu, kita dapat melihat salah satu contoh yang sangat sederhana ini, bahwa kita menyadari bahwa di samping berdoa, ada bagian yang harus kita lakukan. Puji Tuhan, amin. Kadang-kadang kita melihat doa seperti permintaan kepada Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kesembuhan, pemulihan, jalan keluar dari masalah, ataupun hal-hal yang lain. Berdoa ini menjadi atribut pasif dalam orang-orang Kristen. Kenapa? Menunggu untuk melihat apa yang Tuhan sediakan dan menunggu untuk melihat apa yang akan Tuhan lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingatkah kita tentang mujizat mana? Minggu kemarin saya bercerita ke sekolah minggu tentang mana, saya beri judul mana dari Tuhan. Ya, pada pagi hari ini saya bicara lagi tentang mana. Mana adalah makanan yang jatuh dari surga untuk bangsa Israel. Bahkan untuk manapun bangsa Israel harus bangun pagi-pagi dan keluar tenda untuk mengambilnya. Mereka tidak harus berdiam dan menunggu. Tidak ada usaha yang harus dilakukan. Kita ambil salah satu contoh. Nuh tidak berdiam dan menunggu banjir tiba baru ia membuat bahtera. Yusuf pun tidak hanya pasif menunggu dibebaskan dari situasi pada waktu itu. Ia melakukan yang terbaik untuk setiap tugas yang diberikan kepadanya. Yesus pun memberikan teladan tentang berdoa dan bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bekerja, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalau kita berdoa, kita menyertakan Tuhan dan hikmat-Nya saat kita bekerja. Di satu sisi, jika kita tidak melibatkan Tuhan, maka apa yang kita kerjakan akan kehilangan makna dan sia-sia. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, dan kita tidak tahu apa yang terbaik buat kita.
kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Tetapi di sisi lain, kita juga tidak bisa hanya duduk berdiam diri dan mengharapkan Tuhan melakukan semuanya itu untuk kita. Ora et labora, yang artinya kita berdoa sambil bekerja. Kalau disimpulkan adalah kita bekerja bersama Tuhan. Kita melakukan apa yang kita bisa dan Tuhan melakukan apa yang Ia mau kerjakan untuk memperlengkapi kita dan juga mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana untuk kita bisa mempraktekkan ora et labora itu dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kita lakukan adalah kita berdoa seolah-olah semuanya bergantung pada Tuhan. Kita bekerja seolah-olah semuanya bergantung pada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, puji syukur kita naikkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dalam melakukan dan menjalani kehidupan ini. Kita mohon kepada Tuhan untuk kita selalu menyertakan Dia dalam setiap pekerjaan yang akan kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, kita sertakan Tuhan. Dengan kata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita manusia berusaha semaksimal apa yang kita bisa kerjakan. Kata orang Jawa sampai mentok itu. Tetapi selebihnya itu bagian Tuhan. Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang tertentu. Tuhan izinkan kita untuk memperluas, untuk memperlebar usaha dan pekerjaan kita. Semua itu pekerjaan Tuhan. Sehingga ora et labora ini menjadi berjalan seiringan. Berdoa dan juga bekerja. Berdoa saja tanpa bekerja, saya tidak tahu harus bicara apa. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita tetap semangat. Kita tetap bekerja, yang menjadi bagian kita lakukan, kita kerjakan. Dan biarlah yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan juga kerjakan. Sehingga kita melihat bahwa sesungguhnya kita perlu campur tangan Tuhan dalam segala perkara atas hidup kita. Supaya kita kuat, kita berakar dalam pengenalan Kristus dengan benar. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita tetap percaya, di samping kita berdoa, kita harus bekerja. Apapun yang menjadi pekerjaan kita, percayalah Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.